Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina, NPM 1801051002. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makna tasawuf dalam Islam yang dihubungkan dengan konsep takwa, qanaah, kepemilikan harta benda, dan kesehatan jasmani dan rohani. Inilah kartu tanda mahasiswa. Takwa merupakan pokok ajaran Islam yang menjadi tolak ukur kemuliaan manusia di hadapan Allah. Orang yang paling mulia dalam pandangan Allah ialah yang paling bertakwa. Takwa lahir sebagai konsekuensi logis dari keimanan yang kokoh, keimanan yang selalu dipupuk dengan muraqabatullah, rasa takut terhadap murka dan azab Allah, dan selalu berharap limpahan karunia dan maghfirahnya. Dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 surat ke-59 artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsir Jalalain zaman dahulu. Dari tokoh dunia muslim sampai Wali Songo pada abad 17 Masehi sudah ada sejak di Indonesia yang sangat berpengaruh bagi Indonesia dalam penyebaran Islam. Tafsir Baidawi atau Imam Baidawi, tafsir ini juga sangat penting. Tafsir itu syarah dari Al-Quran. Tafsir Al-Baidawi punya sejarah panjang, digunakan Muslim Indonesia sejak akhir abad 16 Masehi. Ramai digunakan di Indonesia abad 19 Masehi. Tafsir Sofwah banyak mengacu pada tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang liqat atau hari esok. Nabi bersabda, untuk melakukan perbuatan baik disumbangkan. Barang siapa yang mengembangkan sunnah yang baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh hasilnya dan pahala yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Hadis Nabi. Kata qanaah berasal dari bahasa Arab yang berarti rela, suka, menerima yang dibagikan kepadanya. Adapun secara istilah, qanaah adalah sikap menerima semua yang telah dikaruniakan Allah SWT kepada kita. Dapat pula dikatakan bahwa qanaah ialah sikap perilaku menerima dan menggunakan suatu pemberian Allah sesuai dengan ketentuan Allah dan kebutuhan kita. Rasulullah SAW bersabda, kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Muslim. Kekayaan jiwa dalam hadis tersebut adalah qanaah. Dalam bahasa Jawa sering diartikan sebagai sikap nerimo, bersyukur terhadap apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Terkadang yang diterima oleh manusia menurut ukuran materi jumlahnya sedikit, tetapi sebenarnya nikmat yang diberikan Allah tidak bisa terhitung jumlahnya. Di kesempatan yang lain Rasulullah juga bersabda, sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam diberikan rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Islam memberikan jaminan rezeki bagi penganutnya selama mereka taat terhadap perintah-perintah Allah. Di samping mereka harus qanaah terhadap apa-apa yang diperintahkan Allah untuknya. Merasa puas terhadap apa yang didapatkan akan menjadikan hati menjadi qanaah, dan orang-orang yang bersikap qanaah akan mudah untuk bersyukur pada Allah, yang kemudian akan diberikan limpahan rahmat lebih banyak lagi karena kesyukuran tersebut. Selanjutnya tentang harta benda dan kesehatan jasmani dan rohani, terdapat dalam tulisan di buku Buya Hamka, yaitu orang kaya ialah orang yang sedikit keperluannya. Maksudnya orang yang kaya keperluannya sedikit, sedangkan orang yang miskin yaitu keperluannya banyak. Dalam artian orang yang kaya sudah memiliki apa yang sudah dibutuhkan, sedangkan orang yang miskin kebutuhannya belum semua terpenuhi. Maka orang miskin juga butuh ini dan itu. Kerap kali pikiran manusia diberdayakan oleh harta untuk mengumpulkan harta, sebab dengan harta orang yang merasa beroleh bahagia, maka segala jalan dilaluinya, baik halal dan haram. Tetapi sebaliknya, jika harta benda dipergunakan kepada semestinya, menafkahi keluarga, dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan. 3 rukun yang perlu untuk hidup, yaitu yang pertama nafsiyah atau kebatinan, yang kedua badaniyah atau tubuh, yang ketiga keperluan dari luar seperti tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain.
Badan perlu makan dan minum dan pakaian. Sumber harta berasal dari dua sumber. Yang pertama dari pencarian sendiri, yang kedua diterima dengan tiba-tiba dari pemberian orang atau beroleh warisan dan mendapat dengan tidak disangka-sangka. Adapun perbuatan yang tercela ialah terlalu berlebih-lebihan, terlalu berkurang-kurangan. Manusia perlu pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Manusia seperlunya saja menggunakan harta benda, karena dalam harta kita ada sebagian harta orang lain. Pergunakan harta benda dengan sebaik-baiknya untuk keperluan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi, maka akan mendatangkan kebahagiaan. Kekayaan yang hakiki bukan pada harta yang banyak, karena banyak orang yang Allah luaskan harta padanya, namun ia tidak merasa cukup dengan pemberian itu. Ia terus bekerja untuk menambah hartanya, hingga ia tidak peduli lagi dari mana harta itu didapatkan. Maka sesungguhnya ia orang miskin, disebabkan karena ambisinya yang sangat besar. Oleh karena itu, kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, tidak terlalu berambisi untuk menambah hartanya dan terus-menerus mencarinya, maka berarti ia orang yang kaya. Dan demikian, tidak selalu harta benda yang banyak itu mendatangkan kebaikan dan kesenangan bagi pemiliknya. Kekayaan yang sebenarnya adalah sesuatu yang manusia rasakan dalam hatinya. Hatilah yang menentukan seorang manusia menjadi senang atau sengsara, kaya atau miskin, dan bahagia atau sedih. Pangkalnya ada di dalam hati, kejernihan diri lahir dan batin. Itulah kekayaan sejati. Berapa banyak orang yang kaya harta tetapi mukanya muram, dan berapa banyaknya orang miskin uang tetapi wajahnya berseri. Sekadar kekuatan dan usaha diri, begitu pulalah tingkatan kesucian yang akan ditempuh jiwanya. Tetapi kekayaan dan kebahagiaan di dalam badan, itulah kekayaan sejati yang bertambah lama, tidak bertambah usang, tetapi bertambah murni, bercahaya, asal saja pandai menjaga, sebab dia pemberian Khalik yang suci. Kalau kita pupuk uratnya seakan teguh, buahnya akan lezat sehingga kita jatuh kasihan melihat seisi dunia. Sejak dari raja kepada menteri, orang kaya dan orang yang berpangkat lantaran tidak merasa nikmat dengan kelezatan ini. Inilah kekayaan dan kerajaan hakiki yang tak lekang di panas dan tak lapuk di hujan. Kesehatan jiwa memerlukan 4 syarat. Yang pertama, syaja'ah, berani pada kebenaran, takut pada kesalahan. Yang kedua, ifah, pandai menjaga kehormatan batin. Yang ketiga, hikmah, tahu rahasia dari pengalaman kehidupan. Yang keempat adalah adil walaupun kepada diri sendiri. 4 sifat inilah pusat dari segala budi pekerti dan kemuliaan.